Contoh gas mulia. Di sebuah taman, terdapat dua remaja. Pada suatu hari mereka melihat anak kecil memegang balon yang terbang. Dania, kenapa sih balon yang dipegang anak kecil itu bisa terbang, sedangkan balon yang kita tiup itu tidak bisa terbang? Biar aku jawab ya Tegar. Jadi, sebesar apapun balon yang kita tiup tidak akan bisa melayang di udara karena balon yang kita tiup berisi karbon dioksida atau CO2. Sedangkan balon yang dipegang sama anak kecil itu berisi gas helium. Kok bisa sih balon yang diisi gas helium itu bisa terbang? Dan kenapa balon yang diisi karbon dioksida tidak bisa terbang? Karena massa gas helium lebih ringan dibandingkan massa karbon dioksida. Bahkan, gas helium dalam jumlah yang besar bisa menerbangkan balon udara loh. Helium juga termasuk salah satu unsur gas mulia. Unsur lainnya tuh ada neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Oh, jadi gitu ya. Makasih Dania. Iya, sama-sama Tegar. Aku juga senang bisa membantu jawab pertanyaan kamu. Halogen. Di sebuah tempat ada dua wanita sedang membahas penyemprotan disinfektan pada suatu hari. Nopia, orang itu lagi nyemprotin cairan apa? Itu cairan disinfektan, Ra. Disinfektan fungsinya buat apa, Nop? Disinfektan itu berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri. Memangnya disinfektan mengandung apa sehingga membunuh kuman dan bakteri? Disinfektan itu berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri. Memangnya disinfektan mengandung apa sehingga membunuh kuman dan bakteri? Disinfektan mengandung klorin yang dapat membunuh kuman. Kamu tahu nggak? Klorin termasuk unsur halogen loh. Unsur lainnya ada fluorin, bromin, iodin, dan astatin. Oh begitu ya, terima kasih Nopia. Contoh alkali tanah. Di suatu tempat, terdapat dua wanita yang sedang menghangatkan dirinya di depan api pada suatu hari. Cindy, kamu pernah ngebayangin nggak? Ternyata ada loh api yang kalau disiram dengan air bukannya mati, tapi malah makin besar nyala apinya. Masa sih? Kayaknya nggak mungkin banget deh hal itu bisa terjadi. Nggak percaya? Coba deh kamu lihat video ini. Loh, kok bisa ya hal itu terjadi? Penyebabnya apa, Umu? Nah, lempengan logam yang dibakar tersebut merupakan salah satu dari unsur golongan alkali tanah. Logam alkali tanah memiliki dua sifat yang bisa kamu ingat loh. Yang pertama, ada logam alkali tanah kurang relatif dibandingkan dengan logam alkali. Alkali tanah tidak sereaktif logam alkali, tapi tetap bisa bereaksi. Misalnya, jika kita reaksikan logam alkali tanah dengan air, maka akan menghasilkan energi panas dan gas yang mudah terbakar. Yang kedua, logam alkali tanah bisa menghantarkan panas dan listrik. Oleh karena itu, kita bisa memanfaatkan unsur-unsur alkali tanah sebagai penghantar listrik. Oh, jadi gitu ya. Baiklah, terima kasih atas penjelasan tentang alkali tanahnya, Umu. Iya, sama-sama Cindy. Contoh oksigen. Di suatu tempat, terdapat dua wanita sedang melakukan percakapan pada suatu hari. Selamat pagi, Dania. Kenapa kamu terlihat sangat lelah? Iya nih Mu, aku habis jogging, olahraga, terus tiba-tiba dadaku sesak. Oh, itu karena kamu mengeluarkan karbon dioksida tanpa mengeluarkan oksigen. Jadi, mengakibatkan dada kamu terasa sesak. Oh ya, kamu tahu gak, oksigen itu termasuk unsur kimia juga loh.
Hah? Maksudnya gimana sih, Mu? Kamu bisa tolong bantu jelasin ke aku nggak? Boleh aja. Jadi, di dalam unsur kimia terdapat senyawa oksigen. Nah, di dalam periodik unsur kimia juga terdapat nomor atom oksigen loh, yaitu nomor atom 8 berada pada golongan 6A dan periode 2. Oksigen dalam keadaan bebas dapat berubah menjadi molekul diatomik O2 atau molekul diatomik O3 yang dikenal dengan nama ozon. Wah, penjelasan dari kamu sangat mudah dimengerti, Umu. Makasih ya. Contoh nitrogen. Di ruang televisi, terdapat dua wanita sedang mengobrol dan makan popcorn pada suatu hari. Hujan di luar deras banget ya, sampai ada kilat-kilatnya gitu. Iya ya, Yuli tahu nggak? Di dalam oksigen dan nitrogen di udara bisa bereaksi kalau ada kilat loh. Hah? Aku baru tahu loh Yuk, kalau kilat bisa bereaksi dengan nitrogen. Iya, hal itu bisa terjadi karena hasil reaksi oksida nitrogen, Yul. Oh iya ya, dari oksida nitrogen tuh bisa terjadi nitrit dan nitrat. Iya Yuli, kedua senyawa itu bisa masuk ke dalam tanah dan diserap oleh tanaman. Selain itu juga Yul, nitrit dan nitrat bisa diperoleh fiksasi atau penangkapan langsung gas nitrogen. Oh iya ya, aku pernah dengar kalau gas nitrogen di udara ditangkap oleh berbagai bakteri dan diubah menjadi asam amino. Nah gitu Yul. Contoh aluminium. Di dapur, terdapat dua laki-laki bernama Tegar dan Sandika pada suatu hari. Tegar, kamu tahu nggak kenapa sih panci untuk memasak itu terbuat dari aluminium? Iya, karena aluminium merupakan logam yang bisa mengantarkan panas dan juga ringan. Gak mungkin kan kita memasak memakai logam besi, kan berat. Oh iya ya. Dan kamu tahu nggak kalau aluminium itu termasuk unsur kimia periode ketiga? Unsur-unsur lainnya itu ada natrium, magnesium, silikon, fosfor, belerang, klorin, dan argon. Oh begitu ya Tegar. Makasih Tegar atas penjelasannya. Contoh unsur logam transisi. Di suatu kafe, terdapat dua orang laki-laki pada suatu hari. Sandika, kok kamu bawa sedotan sendiri sih? Itu sedotan apa? Oh ini Rado, ini tuh sedotan stainless. Apa sih kelebihan sedotan stainless itu, San? Kelebihan sedotan stainless ini bisa dicuci ulang, tidak mudah rusak, juga dapat mengurangi sampah plastik. Selain itu, sedotan stainless ini tidak mudah karatan loh, karena dibuat dari perpaduan senyawa unsur logam transisi seperti mangan, kromium, nikel, dan unsur lainnya, silikon, dan karbon. Nah, itu sebabnya sedotan stainless tidak mudah rusak dan karatan loh. Hah? Unsur logam transisi? Apa-apa sih unsur logam transisi itu? Unsur-unsurnya itu ada skadium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Oh iya, makasih ya Sandika.